Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai persoalan hidup, mari kita sejenak menenangkan hati, membuka pikiran, dan merenungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan, pengharapan, serta tuntunan bagi setiap langkah hidup kita. Renungan malam kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 9-10 dengan tema Taat dalam Diam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman ini sungguh berbicara dan mengubah hidup kita. Markus 9 ayat 9-10. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa transfigurasi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan kemuliaan Yesus yang luar biasa, sebuah pengalaman rohani yang sangat agung dan tak terlupakan. Namun setelah turun dari gunung, Yesus justru memerintahkan mereka untuk diam dan tidak menceritakan apa yang mereka lihat sampai waktu yang telah ditentukan. Disinilah kita belajar satu hal penting. Tidak semua yang kita alami perlu segera kita ceritakan. Tidak semua kebenaran harus langsung kita sampaikan. Ada waktu Tuhan yang harus kita tunggu. Seringkali kita ingin cepat berbicara, cepat bersaksi, cepat bertindak, dan cepat membagikan segala sesuatu. Namun Tuhan mengajarkan kita bahwa ketaatan dalam diam adalah bentuk iman yang dewasa. Diam bukan berarti takut, bukan pula berarti tidak percaya, tetapi diam adalah tanda percaya penuh pada waktu Tuhan yang sempurna. Para murid tidak sepenuhnya mengerti makna perkataan Yesus tentang kebangkitan, namun mereka tetap memegang pesan itu walau hati mereka penuh tanda tanya. Ketaatan mereka mendahului pengertian mereka. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan. Kita tidak selalu paham mengapa doa belum dijawab, mengapa masalah belum selesai, atau mengapa proses terasa panjang. Namun Tuhan rindu kita tetap taat, tetap percaya, dan tetap setia. Malam ini Tuhan mengingatkan kita, belajarlah menunggu dalam iman, belajarlah taat meski belum mengerti, belajarlah diam sambil berharap. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika saatnya tiba, Tuhan sendiri yang akan membuka semuanya dengan cara yang ajaib. Refleksi malam. Apakah saya sedang berada dalam masa menunggu? Apakah saya tetap setia dan taat meski belum mengerti kehendak Tuhan? Maukah saya belajar percaya pada waktu Tuhan? Doa. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengajar kami untuk taat, bukan hanya ketika kami mengerti, tetapi juga ketika kami belum memahami jalan-Mu. Ajari kami untuk sabar menunggu waktu-Mu. Kuatkan iman kami di tengah penantian, dan mampukan kami tetap setia dalam ketaatan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup, rencana, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya waktu-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyimak renungan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kita. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya.